Buat Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil baru, tentunya Nugra Andi dan juga Suzuki Fatmawati banyak promo yang menarik di bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah aktif video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang masih info seputar otomotif. Nah, hari ini kembali saya berkunjung ke showroom Suzuki, dan tepatnya kembali lagi kita berada di Suzuki Fatmawati ya. Dan kali ini kita juga bareng Mas Randi juga nih, salah ring di sini juga nih. Nah, mungkin buat Mas Randi barangkali masih ada yang belum kenal dan barangkali pengen tahu juga promo-promo dari Suzuki, boleh disapa dulu teman-teman Kacamata Dipras. Terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan Nugra Andi dari Suzuki Fatmawati. Bagi Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil Suzuki barunya, bisa langsung hubungi nomor telepon Nugra Andi di 0812 1813 5904. Atau bagi Bapak Ibu yang langsung mau datang ke Suzuki Fatmawati, bisa langsung datang ke showroom kami, alamatnya di Jalan Raya RS Fatmawati nomor 123B. Selain melayani pembelian mobil Suzuki baru, di Suzuki Fatmawati juga terdapat bengkel resminya. Jadi buat Bapak Ibu yang mau servis kendaraan mobil Suzuki-nya, bisa langsung hubungi nomor telepon Randi saja. Untuk Randi bantu booking jadwal servisnya agar Bapak dan juga Ibu tidak antri saat datang servis. Nah, buat Bapak Ibu yang lagi ada rencana pembelian mobil baru, tentunya Nugra Andi dan juga Suzuki Fatmawati banyak promo yang menarik di bulan ini. Yang pertama, pembelian mobil cash ataupun kredit, Randi berikan diskon yang luar biasa fantastis buat Bapak Ibu penonton setia dari Kacamata Dipras. Contohnya seperti mobil yang di sampingku. Untuk Suzuki Espresso diskon sampai dengan 15 juta rupiah, Suzuki XL7 diskon sampai dengan 30 juta rupiah, Suzuki R3 diskon sampai dengan 32 juta rupiah, dan Suzuki Baleno diskon sampai dengan 30 juta rupiah, Suzuki Grand Vitara diskon sampai dengan 45 juta rupiah, Suzuki New Carry Pickup diskon sampai dengan 35 juta rupiah. Yang kedua, kita punya promo DP ringan. Di mana cukup bayar DP 10% sudah bisa memiliki kendaraan baru Suzuki-nya. Contohnya untuk Suzuki Espresso, DP mulai dari 20 juta rupiah, Suzuki XL7 DP mulai dari 18 juta rupiah, Suzuki R3 DP mulai dari 15 juta rupiah, Suzuki New Carry Pickup DP mulai dari 15 juta rupiah, Suzuki Grand Vitara DP mulai dari 5 juta rupiah, dan yang terakhir Suzuki Baleno DP mulai dari 25 juta rupiah. Yang ketiga, kita punya promo angsuran ringan, di mana Bapak Ibu dengan angsuran 2 juta rupiah sudah bisa memiliki kendaraan mobil Suzuki terbaru. Yang keempat, kita punya promo bunga 0% untuk tenor 1 tahun. Jadi buat Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil dengan bunga 0%, pembelian cash ataupun kredit, itu harganya bakalan jadinya sama saja. Dan juga kita punya promo bunga-bunga lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 8 tahun yang spesial menarik buat Bapak Ibu. Yang kelima, kita punya program tukar tambah, di mana Bapak Ibu jika ingin menukarkan kendaraan lamanya untuk ke kendaraan baru Suzuki-nya, Bapak Ibu nggak perlu keliling-keliling showroom. Bapak Ibu cukup kirimkan foto kendaraannya ke Nugra Andi untuk Randi carikan harga terbaik untuk kendaraan lamanya. Dan untuk kendaraan barunya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, Nugra Andi pasti akan tambahkan diskon lagi untuk Bapak Ibu. Yang keenam, kita punya program free service. Unit-unit CBU seperti unit Suzuki Espresso, Suzuki Baleno, dan Suzuki Grand Vitara, kita ada program free jasa servis sampai dengan 50.000 km ataupun 30 bulan. Lalu untuk unit-unit lainnya seperti unit All New R3, XL7, dan juga New Carry Pickup, kita ada program yang spesial, free jasa servis, free oli mesin, dan juga free spare part sampai dengan 50.000 km atau 30 bulan, mana yang tercapai lebih dahulu. Dan untuk garansi mesin, nggak usah khawatir, untuk CBU ataupun unit-unit CKD, garansi mesin 3 tahun ataupun 100.000 km, mana yang tercapai lebih dahulu. Dan untuk pembelian unit-unit hybrid dari Suzuki, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, garansi baterai lithium ion 8 tahun atau 160.000 km. Yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa langsung datang aja ke showroom. Atau bagi Bapak Ibu yang nggak sempat datang ke showroom kami, Bapak Ibu cukup kirimkan foto SIM A-nya dan juga share lokasi. Mau rumah ataupun kantor, Nugra Andi akan bawakan unit test drive ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu untuk test drive kendaraan Suzuki-nya.
Jadi buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Randi ya. Ingat Suzuki, ingat anugerah Randi. Nah itu tadi promo-promo dari Mas Randi ya, banyak banget. Semuanya cash credit, ada diskonnya, bahkan langsung belak-belakan disebutkan, dan tentunya masih bisa nego ya Mas ya. Masih bisa. Jadi masih bisa nego lagi teman-teman. Dan buat teman-teman juga, Mas Randi ini dia juga YouTuber otomotif. Jadi yang buat belum subscribe channel YouTube-nya boleh dibantu juga ya. Nama channelnya apa Mas? Anugerah Randi. Anugerah Randi ya. Langsung aja teman-teman kunjungin, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, dan teman-teman sekali lagi cari mobil Suzuki bisa hubungi Mas Randi, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini spesial banget karena kita akan membongkar unit tipe mobil termurah dari Suzuki, yaitu Suzuki New Expresso, yang merupakan mobil unik ya secara desain dan fitur-fiturnya. Mungkin teman-teman penasaran apa aja keunikannya. Untuk itu tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap dari Suzuki New Expresso ini ataupun Suzuki tipe lainnya, teman-teman jangan lupa cek di kolom deskripsi. Kita sudah lampirkan harga lengkap di kolom deskripsi. Jadi klik judulnya aja, di bawahnya sudah ada harga lengkap. Nah, kita bongkar ya salah satu mobil yang menurut kita cukup unik gitu ya. Apa sih keunikannya? Yang kalau kita lihat secara desain eksteriornya sendiri, itu dia kelihatan kayak mobil SUV, tapi dia kecil gitu ya. Jadi kelihatan tinggi tapi kecil. Nah, teman-teman bisa lihat dimensinya ya, untuk panjang, lebar, tingginya, ground clearance-nya ada di bawah. Nah, kita lihat lagi yang atau unik lagi itu antenanya ya. Dia di 2024 masih pakai antena, boleh dibilang antena jadul gitu ya. Karena mungkin mobil ini tuh pengen memberikan unsur-unsur klasiknya gitu ya. Dan juga kita lihat nih, grillnya juga unik juga, modelnya paramatic warna chrome. Lalu ada logo Suzuki di tengahnya, dan ada housing atau ornamennya di finishing warna black dove ya. Dan untuk lampunya pun juga unik ya, modelnya sama kayak mobil-mobil klasik gitu ya, agak membulat dengan lampu utama halogen, lampu senja halogen, begitu pula dengan lampu sennya juga masih halogen juga ya. Jadi benar-benar kayak mobil jadul. Dan di bawah di sini dia tidak ada fog lamp juga. Dan untuk bumpernya ini lebar banget, warna black dove ya, dan ada kisi-kisi terbuka di tengahnya, dan di paling bawahnya dia ada tambahan ornamen warna silver di bagian tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Suzuki New Expresso 2024 ya. Tampilannya memang beda dari mobil-mobil pada umumnya. Nah, sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk mesinnya juga nggak kalah mungil, karena mesinnya juga cukup kecil juga ya. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin 1000 cc 3 silinder ya. Dimana dengan mesin ini untuk Suzuki New Expresso ini, dia memiliki tenaga di 67 PS pada 5500 rpm. Dan torsi maksimal di 89 Nm pada 3500 rpm ya. Dan kita lihat pada kap mesinnya juga polos, belum dilengkapi dengan peredam ya, biar kayak mobil klasik juga, jadi nggak ada peredam-peredaman. Nah, sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini dilengkapi plug racing R14 warna two-tone polish dengan profil ban di 165/70 ya. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan di sini memang menurut kita malah justru kurang matching ya. Mobilnya agak semi klasik tapi velgnya modern gitu ya. Seharusnya kalau velgnya pakai yang model klasik juga akan lebih dapet gitu menurut kita. Dan kita lihat di sini dia juga dia ada overfade. Ini warna black dove ya. Dan di samping pintu-pintunya di bawah ini ya, ini juga ada set body molding cukup lebar berwarna black dove, dan dia ada tambahan ornamen warna silver dengan motif-motif karbon ya. Lalu kita lihat di sini untuk lampu sen sampingnya mirip mobil klasik juga, dan di sini untuk spionnya ini sudah ada covernya ya. Warna body, tidak ada lampu sen ya, karena lampu sennya di body tadi. Pengaturan kacanya ini sudah elektrik tapi belum bisa dilipat buka otomatis. Lalu di sini untuk handle pintunya juga model klasik, masih model jungkit ya, baik pintu depan dan pintu belakangnya juga sama. Dan untuk roda belakangnya sama kayak depannya ya, modelnya cukup modern ya. Ya walaupun sedikit kurang nyambung dengan klasiknya tadi gitu ya, tapi
ya lumayan ya, yang suka velg-velg racing tentunya ini sudah two tone polish juga. Dan ini adalah tampak samping dari New Expresso 2024. Sekarang kita cari keunikan lagi di eksterior belakangnya ya. Di atas standar, di sini ada roof spoiler warna body, ada stop lamp di bagian dalam kacanya. Tapi menariknya itu kacanya sudah defogger ya. Jadi mobil di kelas di bawah 200 juta tapi sudah pakai kaca defogger, jadi sudah anti embun, tapi malah nggak ada wiper belakangnya. Jadi unik juga gitu ya. Dan di sini dia juga ada emblem Suzuki ya, standar berwarna chrome. Dan kita lihat lampu-lampunya ya, di bagian kanan ini tidak ada lampu mundurnya. Jadi hanya ada lampu rem dan lampu sennya aja. Dan juga lampu malamnya ya. Ini bolam halogen semuanya. Jadi untuk lampu mundurnya adanya hanya di sebelah kiri, ini masih bolam halogen. Lalu ada emblem Espresso di sebelah kiri juga ya, berwarna chrome. Kemudian di bagian kanan kirinya juga ada lampu reflektor di bagian bempernya, dan di bemper paling bawahnya ini di finishing warna black dog cukup lebar. Dan sensor parking ya, untuk keamanan di belakangnya tidak ada kamera, dan dia ada ornamen tambahan warna silver di bagian tengahnya yang cukup sporty juga. Jadi dari belakang pun secara tampilan eksteriornya ini juga kelihatan unik dan beda dari mobil-mobil pada umumnya. Untuk kuncinya ini juga masih kunci standar ya, kunci colok kayak gini, ada tombol lock unlock, kemudian ada logo Suzuki di belakangnya ya, jadi belum keyless. Dan saat kita kunci, dia nyala lampu sen ya di bodinya, gitu pula saat kita buka kuncinya juga. Jadi teman-teman kalau mau masuk, ya selalu dari remote ya, seperti ini, kita buka. Untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, dan dia sedikit ada ornamen warna silver glossy gitu ya, dengan warna abu-abu juga list-listnya. Handle pintunya di sini masih warna hitam juga, armrestnya bahan plastik warna hitam, dan sedikit ada laci kecil. Dan menariknya dia nggak ada tombol-tombol apapun ya, termasuk tombol pengaturan spion ataupun tombol power window-nya nggak ada juga gitu ya. Di bawahnya ada speaker, kemudian ada cup holder dan door pocket. Kita masuk dalam ya. Di dalam di sini walaupun terlihat klasik gitu ya dari luar, tapi dari dalamnya ini ya boleh dibilang cukup modern juga ya, dan sedikit unik juga dengan warna hitam, dan di tengahnya sedikit ada model kayak bola bulat gitu ya. Termasuk di kisi-kisi AC kirinya ini juga model bulat dengan aksen ornamen warna silver glossy campur abu-abu gitu ya. Dan di bawahnya ini pengaturan kaca spionnya, jadi tidak ditaruh di door trim tadi ya, tapi di sini. Hanya untuk pengaturan kacanya aja, tidak bisa dilipat buka otomatis. Tapi menariknya mobil ini sudah ada idling stop nih, jadi sudah bisa stop and go, jadi bisa menghemat BBM juga gitu ya. Pada saat kita berhenti dia akan mati secara otomatis untuk mesinnya ya. Dan menariknya juga sudah ada traction control atau VSC juga, dan di bawahnya ada laci terbuka. Dan di paling bawah kebetulan yang kita bongkar adalah yang AGS ya, atau yang automaticnya. Tapi AGS itu beda dengan automatic sebenarnya. Kita akan bahas di bagian transmisinya. Dan di sini untuk bahan joknya ini lumayan menarik karena dia kombinasi ya. Jadi belakangnya sudah dilapis semi kulit, di depannya dia masih bahan fabric dengan motif-motif kemerah-merahan di tengahnya ya. Jadi kelihatan modern ya, walaupun memang masih standar juga gitu ya. Dan di sini untuk pengaturan sandarannya masih manual dan tidak ada pengaturan ketinggian jok. Jadi joknya fix, nggak bisa naik turun. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual tentunya. Untuk setirnya ini modelnya dia 3 spoke ya, dan ini tidak kelihatan klasik justru ya di bagian setirnya ini. Bahkan dia kelihatan modern karena sudah ada tombol-tombol untuk audio suite controlnya juga di sini ya. Jadi sudah ada untuk angkat telepon juga, bahkan ada voice command juga. Jadi cukup modern malah. Di bagian tengahnya standar ada logo Suzuki berwarna chrome serta ada airbag untuk di bagian pengemudi. Dan untuk setirnya ini dia fix ya, nggak bisa diatur naik turun ataupun maju mundur. Dan di bagian belakang setir sebelah kanan dia standar untuk saklar-saklar lampu-lampu ya, tanpa saklar fog lamp karena nggak ada fog lampnya. Dan di kirinya dia ada
saklar untuk wipernya, tapi hanya untuk pengaturan wiper depannya aja, karena belakangnya tadi nggak ada wipernya. Untuk nyalakan mesin, sekali lagi ya, kuncinya masih standar, colok kayak gini. Jadi kita colok lubangnya di kanan ya, sambil injak rem. Kita nyalakan. Saat dinyalakan, kita lihat ya, di tengah speedometernya. Jadi bukan di setir ya, di belakang setir, tapi di tengah. Jadi teman-teman agak nyerong ke tengah kalau mau lihat kilometer dan lain-lainnya. MID-nya juga di sini masih standar ya. Kalau dinyalakan lampu dia malah meredup. Kemudian di sini indikator lainnya juga standar ya, seperti BBM, kemudian kilometer. Nah, terus posisi untuk transmisinya juga kelihatan di sini ya, dari sekarang di netral ya, karena memang nggak ada P untuk AGS ini. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada head unit audionya. Ini menariknya sudah touchscreen ya. Jadi dia walaupun ada unsur klasiknya, tapi tetap untuk head unit kayaknya dia nggak mau yang klasik nih, supaya ya dibutuhkan. Dan menariknya di sini sudah bisa disambungkan ke Bluetooth juga, jadi koneksi ke handphone, dan di sini juga ada untuk koneksi ke gadget juga nih ya, jadi bisa mirroring seharusnya nih ya kalau dikoneksikan dengan USB untuk settingnya. Dan kalau dirubah ke R, memang sayangnya belum ada kamera belakang gitu ya, jadi hanya ada sensor parking aja untuk keamanan saat mundur. Dan yang menarik ini di bagian tengahnya tadi ya, yang kita singgung tadi, ini dia modelnya agak bulat gitu ya, jadi ini agak beda sih dari mobil-mobil pada umumnya. Dia modelnya lumayan sporty gitu jadinya ya tampilannya. Lalu di bagian bulatannya ini juga ada aksara warna silvernya, jadi menambah sedikit elegan. Dan di kanan kirinya sisi AC utamanya ya, ada dua di kanan kiri dari speedometernya. Lalu tadi di bagian door trimnya nggak ada pengaturan untuk jendela-jendelanya atau power window-nya. Nah, adanya di sini nih. Jadi teman-teman kalau mau nurunin kaca jendelanya dari yang kanan atau yang kiri aja ya, ini sudah bisa elektrik kayak gini dari sini ya. Dan di tengahnya ada tombol untuk menyalakan lampu hazardnya. Dan di bawahnya ini pengaturan AC-nya dia masih analog atau manual semuanya, model putar-putar kayak gini. Untuk suhunya di kiri, di tengahnya untuk kipasnya. Tapi menariknya di kirinya sudah ada untuk pengaturan arah semburannya juga gitu ya. Jadi bisa mengarah ke badan, mengarah ke kaki juga. Jadi sudah cukup lengkap walaupun masih analog. Dan ada untuk pengaturan rotasi udaranya. Dan ada tombol untuk defogger belakangnya nih, karena kaca belakangnya sudah anti embun. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini, dia memang sebenarnya agak lumayan kelihatan sporty gitu ya. Dan memang nggak ngikutin mobil-mobil zaman sekarang, dia punya identitas sendiri gitu. Kemudian di bawah sini menariknya juga ada port USB. Jadi teman-teman bisa ngecas colok dari sini. Atau ada power outlet juga nih ya di bagian sininya. Dan di paling bawah dia juga ada tempat penyimpanan terbuka dan dua cup holder juga standar di bawah sini. Nah, untuk tuas transmisinya modelnya seperti ini ya, standar, tapi dia bukan matic, bukan manual. Istilah di sini dia adalah AGS. Sebenarnya mirip-mirip matic, tapi sedikit ada beda ya. Bedanya yang pertama kita lihat di sini, pilihan dari transmisinya. Kalau matic itu biasanya ada P atau parkir gitu ya. Untuk AGS dia di sini enggak, jadi hanya ada netral seperti mobil manual, dia hanya ada netral, nggak ada parkirnya. Kemudian ada mundurnya dia ke depan, dan ada drive di sini ya untuk pada saat jalan, dan ada pilihan manualnya juga nih untuk menurunkan gigi secara manual juga dia bisa gitu ya. Tapi bedanya lagi dengan matic itu, kalau matic itu biasanya kalau kita lepas rem itu dia sudah mulai jalan gitu ya, pelan. Tapi kalau AGS ini dia kosong kayak mobil manual yang baru diinjak kopling gitu, jadi nggak ada tenaga gas majunya gitu ya, jadi kosong kayak gitu. Itu sedikit bedanya antara AGS dan matic. Jadi ini adalah perpaduan manual dan matic. Mungkin ini akan membuat lebih hemat mungkin ya dari Suzuki. Kenapa pilih seperti, mungkin akan lebih menghemat BBM, lebih irit dibandingkan dengan matic yang standar gitu. Kemudian untuk rem tangannya juga dia tentunya masih model tarik ya, standar kayak gini, warna hitam semuanya termasuk tombolnya. Dan di belakang ini dia juga nggak ada apa-apa nih, hanya tempat penyimpanan kecil ya. Dan ini pun tidak tinggi gitu ya, hanya tipis. Kemudian di bagian depan sini juga tetap ada laci tertutupnya ya. Ini cukup lumayan untuk penyimpanan. Di atasnya juga ada laci terbuka lagi buat naruh handphone juga lumayan. Di atas sini dia ada motif-motif karbon lengkap dengan airbag untuk penumpang depannya ya. Jadi airbagnya ada dua tetap gitu ya untuk di depan. Dan di pojokan dia juga ada kisi-kisi AC dengan warna silver dan warna abu-abu.
Kemudian di atas plafonnya standar ada sun visor ya. Ini modelnya tipis, kecil ya kayak mobilnya. Dan di sini juga ada pegangan tangan untuk penumpang depan. Ini fix, nggak retract. Di bagian tengahnya ini juga ada lampu cabinnya ya. Ini masih standar warna kuning, lengkap dengan indikator ke pintu. Dan dia juga spion dalamnya cukup kecil juga ya, dan masih standar juga, belum yang auto dimming. Dan di atas driver dia juga ada sun visor tanpa kaca dan lampu juga. Kemudian untuk seat beltnya ini teman-teman jangan khawatir karena dia sudah modern ya. Jadi sudah 3 titik penguncian dan ada teknologi blow tensioner dan force limiternya. Jadi untuk keamanan dia nggak ngikutin unsur klasiknya ya. Jadi sudah modern juga. Lalu untuk headrestnya ini masih model klasik karena masih menyambung ya, model pocong kayak gini dengan jok yang tentunya di tengahnya ada motif-motif warna kemerah-merahan gitu ya. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Kita buka. Nah, door trim interior di baris keduanya, pada door trimnya sama kayak depannya didominasi warna hitam juga dari atas sampai bawah. Ada tambahan ornamen warna silver abu-abu juga. Handle pintunya masih warna hitam juga, banat plastik. Begitu pula dengan armrestnya juga warna hitam, banat plastik, lengkap dengan laci. Dan yang unik itu dari di door trimnya ini adalah pengaturan untuk kaca jendela belakangnya. Ini masih engkol ya, jadi teman-teman nih yang kangen dengan mobil-mobil jadul atau mobil-mobil klasik, ya ini cocok nih. Jadi menurunkan kacanya masih pakai manual atau engkol seperti ini. Dan di bawah dia juga polos, nggak ada laci-laci gitu ya. Jadi memang ada unsur klasiknya gitu. Oke, kita lihat yang di dalamnya. Nah, sekarang kita sudah berada di baris kedua Espresso. Dari lutut saya ke depan ini jaraknya ya, boleh dibilang ya. Walaupun kursi jok baris pertama sudah kita mundurin full. Lalu di bagian plafonnya ini agak mepet nih, dari tinggi 160, terlalu tinggi padahal saya ini sekitar 6 jarian ya, jadi 5 lebih dikit. Dan di sini tangan retract, nggak ada lampu cabin di belakang sini. Dan untuk seatnya ini hanya ada 2 ya, dan ini sudah 3 titik penguncian nih. Jadi memang mobilnya nggak terlalu lebar juga. Nyamannya ini hanya berdua ya, kalau bertiga kayaknya agak dipaksakan, kecuali memang anak gitu ya. Jadi headrestnya pun di sini juga hanya 2 kanan kiri, tapi beda sama depannya ini sudah bisa diatur ketinggiannya gitu ya. Dan tengahnya nggak ada headrest. Kemudian di bawah tetap ada isofix nih ya, jadi tetap mengutamakan kalau teman-teman pengen nambah kursi baby tetap ada isofixnya juga ya. Dan di depannya ini dia nggak ada kantong-kantong nih, jadi sudah dilapis kulit untuk bagian belakangnya. Tapi sayangnya nggak ada kantong-kantong gitu ya. Dan di bawah tentunya nggak ada apa-apa lagi. Nah, untuk buka bagasinya ini juga nggak kalah unik karena dia nggak bisa dibuka dari belakang langsung ya. Jadi teman-teman ada 2 cara, bisa dari sini dibuka ya, di bawah sini, atau kalau enggak ya teman-teman pakai kunci, masukkan sini baru bisa buka ya. Tapi ini kita buka dari yang di dalam tadi ya, seperti ini. Dan uniknya dia sudah mendapatkan separator ya, jadi untuk menutup bagasi, dan ini cukup tebal. Jadi kalau teman-teman mau buat barang-barang ringan atau hiasan-hiasan seperti boneka, naruh-naruh di sini bisa gitu ya, karena ini cukup kuat. Dan kalau dilihat ya, bagasi ini cukup lebar ya, karena memang mobil 2 baris ya, sama kayak pesaing-pesaingnya juga. Ini dia cukup tinggi dan cukup luas juga gitu untuk bagasinya. Dan di bawah karpetnya kalau diangkat, di sini disimpan juga untuk ban cadangannya. Ini masih ban standar ya, atau ban temporary, belum velg racing. Jadi beda dengan 4 roda bawaannya ya. Oke, kita tutup. Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan juga fitur-fitur lengkap dari Suzuki New Expresso AGS 2024 ya. Gimana menurut teman-teman? Unik atau aneh? Jadi teman-teman nanti boleh komentar di bawah, karena memang ini mobil yang beda dari mobil-mobil pada umumnya ya. Terlihat banget punya identitas sendiri. Jadi teman-teman yang cari mobil
Suzuki, jangan lupa langsung hubungi Mas Randi, nomornya ada di bawah. Yang mau janjian test drive atau minta hitungan atau langsung nego diskon, pokoknya ya hubungin aja di nomor Mas Randi yang ada di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel dari Mas Anugrah Randi. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras. Saya Anugrah Randi. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.